Ya, baik. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, materi kita, maka kita awali dari berdoa. Biar ibu yang memimpin, berdoa dimulai. Kembali dan bersyukur Tuhan buat segala kasih-Mu yang kami rasakan hingga pada siang ini. Dan berkumpul Tuhan bersama anak didik kami, juga Tuhan bersama dosen kami Tuhan. Bila Engkau Tuhan yang hadir di dalam kami dari awal kegiatan kami hingga akhir nanti. Terima kasih sempurnakan Tuhan doa kami dalam terang kudus-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik. Apa kabar anak didik kami? Sudah makan siang? Belum. Tapi tadi pagi sarapan ya? Sarapan. Oke. Sebelumnya ada yang kurang sehat? Sehat semuanya? Baik. Nah, sebelum ibu memulai pelajaran ibu, maka saya absen dulu, ya. Ibu absen dulu ya. Oke, nah dengarkan. Kita yang hadir di sini kurang lebih 24 orang kan? Ya. Berarti hadir semua? Berarti ini ya saya buat ini. Oke, baik. Oke, nah biar kita masuk ke materi pembelajaran kita, silakan perhatikan ke depan, ya. Nah, jadi sebelum kita memulai pelajaran kita, perlu anak didik kami ketahui bahwa materi kita adalah bab 3, bagian A, yaitu hakikat dan teori kedaulatan, ya. Hakikat dan teori kedaulatan. Nah, perlu anak didik kami ketahui bahwa kompetensi dasar atau indikator yang harus kalian ketahui dari materi kita ini, apa yang harus kita ketahui dari judul tadi. Nah, tentu setelah kita nanti memahami, maka kita harus tahu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hakikat dan teori kedaulatan yang sudah kita terima sebagai warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab dan mendukung hakikat dan teori kedaulatan, ya. Menunjukkan sikap bertanggung jawab. Nah, yang menjadi indikatornya di sana adalah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas teori kedaulatan itu, kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mendukung hakikat dan teori kedaulatan itu. Kemudian yang keempat, memahami hakikat dan teori kedaulatan. Yang berikut, menganalisis hakikat dan teori kedaulatan. Itulah kompetensi dasar dan indikator dari bab 3 bagian A. Oke? Nah, setelah itu apa yang menjadi tujuan kita mempelajari hakikat dan teori kedaulatan kita? Hakikat dan teori kedaulatan negara kita dulu ya, jangan dulu negara lain. Tujuannya di sana, setelah kita nanti mempelajari ini, kami harapkan siswa kami dapat menjelaskan, ya, di garis bawah ya, siswa kami dapat menjelaskan pengertian dari kedaulatan. Oke? Menjelaskan pengertian dari kedaulatan. Kemudian yang kedua, menganalisis teori-teori kedaulatan itu dengan baik dan benar. Ya kan? Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan hakikat dan teori kedaulatan itu. Nagabe tujuan dari materi kita. Oke? Nah, jadi selanjutnya untuk lebih paham anak didik kami, biar lebih paham tentang hakikat dari teori kedaulatan itu, ibu tayangkan di sini PPT ibu, ya, boleh diperhatikan di sana, boleh diperhatikan PPT-nya. Yang pertama di sana coba Ian coba dibaca, Ian. Kedaulatan negara kesatuan Republik hakikat dan teori kedaulatan. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi.
maka kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Iya, jelas ya, jelas ada diri kami ya. Kata kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah. Ya kan, gampang diingat ya. Daulah artinya adalah kekuasaan ya, kekuasaan yang tertinggi. Nah, jadi dari asal usul katanya bisa kita simpulkan sejauh mana kekuasaan yang tertinggi itu. Itulah dia yang dibawanya. Kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan cara yang tersedia ya. Berarti sudah tersedia. Iya kan? Nah, apa yang tersedia itu? Peraturan perundang-undangan. Oke? Nah, berikut perhatikan. Nah, di sana ada skema pemilihan umum. Nah, ingat, tadi kita awali dari kata kedaulatan, kekuasaan tertinggi. Nah, kita kaitkanlah dia ke tujuan utamanya, yaitu tentang pemilihan umum. Tentu kita paham, siswa kami paham, bahwa pemilihan umum itu dilakukan adalah untuk memilih wakil rakyat, betul ya? Wakil kita. Nah, siapa yang memilih wakil kita itu? Kita, ya kan? Melalui jalur pemilihan umum. Pokoknya nanti di 2024 adalah terjadi pemilu. Nah, yang pertama sekali nanti yang harus kita pilih di sana adalah calon presiden kita. Nah, siapa yang memilih calon presiden itu? Kita kan? Iya. Kita pilih itu untuk apa? Untuk kita, pelindung kita, tempat mengadu kita. Kan itu? Pemimpin itulah pengayom kita, tempat mengadu kita. Nah, jadi makanya dikaitkan dia ke pemilihan umum. Warga negara Indonesia menganut sistem pemerintahan yang demokratis. Di mana arti demokratis di sana? Pemerintahan yang oleh rakyat, untuk rakyat, dari rakyat, dari, oleh, untuk, ya kan? Nah, inilah dia gambar pelaksanaan tata cara pemungutan suara, ya. Kemudian di sini ada gambar kotak suara pada pemilihan ketua OSIS. Kotak suara pada pemilihan ketua OSIS. Beginilah dia medianya. Kotak suara itu yang akan kita gunakan nanti pada saat kita melaksanakan pemilihan ketua OSIS. Nah, tadi Bu pemilihan presiden, sekarang kok ke pemilihan ketua OSIS. Begitu kan pertanyaannya kan? Iya. Yang namanya pemilu, yang namanya kita memilih pimpinan kita, pendamping kita, tempat mengadu kita, tetap adalah kita. Jadi di sekolah ada, iya di sekolah ada. Sekolah itu kan sebuah organisasi. Nah, tentu harus ada menjadi salah seorang pemimpin di antara peserta didik. Kan gitu, ya kan? Salah seorang pemimpin di antara peserta didik. Tempat mengadu, sama seperti kita semalam waktu kita kegiatan Hari Guru Nasional kan? Nah, yang membuat kegiatan di sana atau panitia HGN kemarin adalah pengurus OSIS. OSIS lah di sana yang bekerja dengan anggota-anggotanya. Nah, begitulah di luar dari dunia pendidikan, di luar termasuklah masyarakat. Seorang kepala desa mengayomi satu desa, betul ya? Seorang camat mengayomi satu kecamatan. Seorang bupati mengayomi satu kabupaten. Nah, dari mana itu terjadi? Dari hasil pemilu. Oke. Nah, yang ketiga di sana, kita lihatlah di sana ada perjanjian antar negara, di mana ini adalah salah satu wujud nyata dari kedaulatan itu. Nah, perjanjian antar negara di sana adalah perjanjian antar negara dari kedaulatan kedua, iya kan? Kedaulatan kedua. Oke. Nah, jadi boleh kita lihat di sini dari yang Ibu jelaskan. Nah, Ibu buka gambar atau skema nomor 2. Nah, sudah dilihat ini? Sudah dilihat? Nah, sekarang ambil pena, ambil buku catatan, tuliskan apa yang kamu pahami, apa yang kamu dapat tentang gambar ini dan tentang
Ada yang sudah siap? Kalau sudah siap dikasih tahu ya. 2 aja cukup ya. Dua cukup. Udah? Bikin judulnya di atas gambar yang pertama. Kalau nanti ada gambar yang berikut. Gambar yang pertama. Oke, siapa yang sudah siap? Dimas sudah? Belum? Udah Grace? Cukup 2 aja, 2. Sains sudah? Belum? Saya kasih waktu 2 menit lagi. 2 menit lagi. Oke, cukup? Pas ya 2 menit? Cukup ya? Jawablah, cukup ya? Iya. Oke, kita sepakati? Iya. Nah, lanjut kita ke gambar nomor 2. Iya. Sama juga pertanyaannya. Apa yang bisa kamu ambil tentang gambar yang ditayangkan di depan? Jadi nanti dulu ya, gambar pertama, gambar kedua. Kotak suara. Apa yang bisa kita ambil? Atau apa fungsinya? Apa tujuan dari kotak tersebut, benda tersebut? Ya kan sih? Udah berapa kamu buat Paris? Udah dapat 2? Kok caranya? Belum, Bu. Kotak suara pemilihan ketua OSIS. Ini sudah kita lakukan ini tahun awal tahun kan? Kan di awal tahun bulan 2 kan Dimas? Ya kan Dimas? Pemilihan ketua OSIS. Berarti sudah tahu lah. Kalian pengurus OSIS lagi.
satu. Terus bikinlah banyak-banyak. Semakin banyak yang dibuat, semakin bagus nilainya. Iya. Ibu kasih waktu 2 menit lagi ya. Oke? Cukup waktunya? Cukup. Kita lanjut ke gambar yang ketiga. Gambar ketiga. Di sana ada perjanjian antar negara. Jadi antar negara dimaksud di sana adalah beberapa negara yang membuat satu perjanjian. Kira-kira apa perjanjian mereka? Bisa saja perjanjian di bidang ekonomi, perjanjian di bidang sandang pangan. Ya, silakan buat. Semakin banyak yang dibuat, semakin banyak nilainya. Iyalah. Ini gambar terakhir ya. Gambar ketiga. Masih satu. Hah? Pas waktunya 2 menit? Cepet? Belum. Oke. Tunggu. Oke, cukup. Cukup ya? Kenapa Lemas? Cukup ya? Iya. Semangat kalian. Sampai kita makan. Oke. Ah, sudah ya? Sudah? Oke. Kalau begitu kita itu sudah siap sebanyak 3 gambar. Nah, untuk lebih jelasnya dari gambar yang Ibu tampilkan, kita putar videonya. Jadi nanti boleh ditambah-tambah lah ya kan? Ya, Bu. Putar videonya ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar bareng lagi materi mata pelajaran PPKN kelas 9 dan 3 tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah,
Semenjak berhasil lepas dari penjajah bangsa asing, Indonesia adalah negara merdeka yang berdiri sendiri tanpa penindasan dan pengaturan bangsa lain. Kemerdekaan juga membuat Indonesia menjadi negara berdaulat. Apa itu maksud berdaulat? Terlebih lagi, bagaimana kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, berikut adalah pemaparan tentang pembahasan hakikat dan teori kedaulatan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang pengertian kedaulatan, terus juga sifat pokok kedaulatan, bentuk kedaulatan, dan teori kedaulatan. Nah, ini adalah 4 pembahasan dalam video kita hari ini. Nah, yang pertama, pengertian kedaulatan. Nah, kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Nah, pengertian kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum seperti membuat undang-undang dalam suatu negara dan melaksanakannya dengan segala cara yang tersedia. Maka oleh karena itu kedaulatan rakyat membawa dan memberikan konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat juga maksudnya adalah pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintah oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri. Gaya pemerintahan seperti ini disebut dengan demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Yang kedua adalah sifat pokok kedaulatan. Nah, sifat pokok kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara yang memiliki 4 sifat pokok, yakni asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Nah, maksud dari asli artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua, permanen. Maksud dari permanen adalah kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. Yang ketiga yaitu tunggal. Nah, sifat pokok kedaulatan tunggal artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan yang lain. Serta yang keempat, tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Yang selanjutnya yaitu bentuk kedaulatan. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara terdiri atas 2 bentuk, yakni kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Maksud dari kedaulatan ke dalam berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintah sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam baik dari darat, laut maupun udara untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang kedua, kedaulatan keluar berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contohnya, pelaksanaan kedaulatan keluar antara lain mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional dan sebagainya. Yang terakhir yaitu pembahasannya tentang teori kedaulatan. Nah, sebetulnya siapa sih pemegang kedaulatan dalam suatu negara? Benarkah rakyat atau justru pemerintah? Nah, terdapat beberapa pendapat mengenai siapa pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Secara umum, pendapat-pendapat tersebut bersemayam pada beberapa teori-teori kedaulatan dari beberapa ahli kenegaraan yang diantaranya adalah yang pertama, kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dalam pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau causa prima. Nah, menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara yang terpilih yang secara federasi ditetapkannya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia. Nah, teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa. Nah, contohnya negara yang menganut teori ini adalah Jepang pada masa lalu dan dengan
Kaisar dan logika sebagai titisan dewa matahari. Karena berasal dari Tuhan, maka kedaulatan negara bersifat mutlak dan suci. Seluruh rakyat harus setia dan patuh kepada raja yang melaksanakan kekuasaan atas nama dan untuk kemuliaan Tuhan. Menurut Hegel, dalam kedaulatan Tuhan, raja adalah manifestasi keberadaan Tuhan, dan karenanya raja atau pemerintahan selalu benar dan tidak mungkin salah. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kedaulatan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu mentaati hukum moral agama. Nah, di Inggris, teori ini dikembangkan oleh Thomas Hobbes yang mengajarkan bahwa kekuasaan mutlak seorang raja justru diperlukan untuk mengatur negara yang menghindari homo homini lupus. Teori kedaulatan raja beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Karena kedaulatan dimiliki para raja, akhirnya raja berkuasa dengan sewenang-wenang. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersama dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menuntut hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara yang diabadikan kepada kepentingan negara. Para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani. Hal tersebut terbukti melalui sikap kepala negara yang bertindak sebagai diktator. Peletak dasar teori ini adalah Eugene Bonin, F. Hegel, G. Zelly, dan Paul Laban. Nah, pengembatan teori Hegel menyebar di negara-negara komunis. Yang terakhir, teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Montesquieu dan J. Rousseau. Beberapa pandangan atau pendapat pokok dari teori kedaulatan rakyat di antaranya adalah yang pertama, Rousseau menyatakan bahwa kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat atau social contract. Yang kedua, Johannes Althusius menyatakan bahwa setiap kesusunan pergaulan hidup manusia terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan, dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat. Yang ketiga adalah John Locke menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat dan bukan dari raja. Menurutnya, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah, dan pemerintah mengembalikan hak dan kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan. John Locke menyimpulkan bahwa terbentuknya negara melalui pactum unus, yaitu perjanjian antara individu untuk membentuk suatu negara, dan pactum subjects, yaitu perjanjian antara individu dan wabah atau negara untuk memberi kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi atau undang-undang. Yang keempat, menurut Montesquieu, seorang ahli dari Prancis, berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak berpusat pada seorang. Kekuasaan dalam suatu negara dibagi ke dalam 3 kekuasaan yang terpisah, yaitu separation of power. Pemegang kekuasaan yang satu tidak mempengaruhi dan tidak ikut campur tangan terhadap kekuasaan lainnya. Pembagian kekuasaan dalam negara dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara, sedangkan kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kekuasaan eksekutif sering disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan, dan kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif sering disebut juga sebagai kekuasaan kehakiman. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Kali ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya sudah siap penayangan videonya, ya kan? Sudah siap? Coba tuliskan apa yang kamu dapat dari video yang baru ditayangkan. Tulis apa yang didapat. Ayo. Apa yang didapat dari video yang ditayangkan barusan? Nah, tadi udah berurutan ya, gambar 1, 2, 3. Kemudian di bawahnya adalah penayangan video, ya. Silakan tulis apa yang kamu dapat. Yang dapat aja tulis. Tiga menit cukup ya waktunya ya. Tuliskan itu ya. 3 menit cukup ya. 3 menit cukup ya. Dijawablah. Cukup atau kurang? 5 menit. 5. Kalau 5 menit nanti menulis berarti yang ditulis sudah 1 lembar. Iya kan? Kalau 5 menit. Oh, 1 menit berpikir, menit kedua mengingat, menit ketiga menulis, menit keempat dan kelima menambah tulisannya. Semakin banyak yang ditulis, semakin banyak yang diterima. Siapa yang sudah? Siapa yang sudah bisa? Jawablah, saya belum kan bisa kan? 1 menit lagi ya. Itu 1 menit lagi. Yang dapat aja ditulis yang dapat. Jangan ditulis yang didapat temannya. Yang kamu dapat yang kamu tulis. Oke, Ibu kira sudah cukup? Cukup? Sudah? Nah, Ibu tambahkan dari hasil pemaparan video tadi. Nah, dari awal tadi sudah dijelaskan tentang asal dari teori kedaulatan itu kan? Nah, Ibu tambahkan sedikit lagi bahwa teori-teori kedaulatan itu dibagilah menjadi 5 teori, ya kan? Sesuai dengan judul kita. Ada di sana teori kedaulatan Tuhan. Katanya bahwa teori kedaulatan Tuhan itu kita berhubungan langsung dengan pencipta kita, ya kan? Ada yang bohong-bohongan di sana. Semua nyata. Kalau memang berbohong, ya. Kemudian yang kedua ada teori kedaulatan raja. Ini berhubungan dengan manusia. Adalah seorang raja atau pemimpin. Yang ketiga adalah teori kedaulatan negara. Ini kita berhubungan dengan pemerintahan kita. Kemudian teori kedaulatan hukum, ini berhubungan dengan hukum. Di mata hukum, semua manusia adalah sama. Apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi.
Kemudian yang kelima adalah teori kedaulatan rakyat. Ini adalah kita sendiri juga yang berhubungan dengan sesama manusia, ya kan? Oke. Nah, itu yang bisa Ibu tambahkan dari hasil pemaparan video dan PPT yang Ibu tampilkan. Nah, sekarang Ibu bagi per kelompok, Ibu bagi LKPD-nya untuk diisi sesuai dengan pertanyaan yang ada di LKPD. Silakan siswa kami isi, ditulis, nanti ditulis nama kelompok, nama siswa, kelas, baru jawab pertanyaan yang ada di LKPD yang saya bagikan, ya. Untuk kelompok 1 saya kasih ini kepada kelompok 1 si Magda ya. Iya, kelompok 2 Purnama. Kelompok 2 ya, jangan lupa nanti. Kelompok 3 Rahmat. Kelompok 4 Rehan Martel. Kelompok 5 kepada Said dan Grace. Ada yang mau ditanya dari lembar kerja LKPD-nya? Silakan isi dulu biodatanya, isi dulu biodata, ya, isi biodatanya. Kelompoknya, nama kelompok cukup kelompok 1, 2, 3 sampai 5 itu dibuat ya. Kemudian tulis nama siswa dalam kelompoknya, baru kelas. Kemudian isi tanggalnya. Isi tanggalnya. Baru jawablah pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Karena itu Ibu buat itu pertanyaannya hanya 5. Ya kan? Ya, Bu. 5 pertanyaan. Yang jumlah peserta setiap kelompok hanya ada 4. Ada 4, berarti 1 soal 1 orang. Baru nanti 1 orang lagi. Pokoknya ada 5 berarti 1/4 soal 1 orang. Ya kan? Ya, Bu. Biar bagi sama ya. Tapi ingat, siapa paling banyak, tetap yang terbanyak. Berarti belum balas sama saya ada 2 atau sama saya 3 boleh. Pokoknya siapa lebih cepat, ya lebih bagus. Satu menit lagi ya. Jadi habis ini kita presentasikan ke depan ya. 1 menit lagi biar kita presentasikan ke depan. Betul. Ada mau ditanya Dimas? Enggak. Sudah? Sudah ya? Ya, Bu. Oke. Oke, coba tepuk tangan karena sudah mengerjakan PPT. Oke, good. Kalau tepuk tangan langsung ketawa ya kan? Oke. Jadi biar kita presentasikan ke depan, saya tawarkan. Kelompok yang pertama maju berlomba angkat tangan. Ibu hitung mundur. 3, 2, 1. Oh ya, kelompok 2 ya. Silakan maju ke depan. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Ya. Oh, ya, oke. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan apa yang kami lakukan. Teori kedaulatan. 1. Teori kedaulatan Tuhan. Penjelasan.
Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. 2. Teori kedaulatan raja. Penjelasan teori kedaulatan raja yang menganggap bahwa raja tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. 3. Teori kedaulatan negara. Kedaulatan negara. Penjelasan kedaulatan negara. Kekuasaan tertinggi terletak pada negara. 4. Teori kedaulatan hukum. Penjelasan kekuasaan pemerintah berasal hukum yang berlaku. Hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. 5. Teori kedaulatan rakyat. Penjelasan kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Hanya itu yang bisa kami presentasikan teman-teman. Jika ada pertanyaan, kami siap menjawab. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, cukup. Kami persilakan kepada siswa kami yang memberikan pertanyaan. Oke, kita kasih kesempatan cukup satu pertanyaan ya. Satu pertanyaan. Oke, satu pertanyaan. Coba dalam hitungan 3, 2, 1. Ya, Serahmat. Si Tritanto, ya silakan. Siap-siap menjawab kepada kelompok 2. Ayo Tritanto. Sebutkan negara mana yang menganut teori kedaulatan Tuhan. Sebutkan negara yang menganut teori kedaulatan Tuhan. Kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Tritanto. Negara yang terdapat dalam teori kedaulatan Tuhan yaitu negara Jepang. Iya. Apakah saudara Tritanto sudah puas dengan hasil jawaban kami? Sudah. Oke. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Iya. Hitung mundur ya. Untuk kelompok satu kelompok lagi. 3, 2, 1. Oke, kelompok Simada, silakan maju. Ya, cepat, baca. Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan. 1. Teori kedaulatan Tuhan. Penjelasan merupakan teori pertama dalam sejarah. Kekuasaan ini berasal dari Tuhan yang diberikan kepada tokoh-tokoh terpilih. 2. Teori kedaulatan raja. Teori ini menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Raja tidak perlu menaati hukum moral agama. 3. Kedaulatan negara adalah negara yang lembaganya tertinggi kehidupannya suatu negara. 4. Teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum berpikiran bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. 5. Teori kedaulatan rakyat. Teori ini beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Demikian hasil diskusi kami. Apabila ada pertanyaan, kami siap menjawab. Oke, kepada siswa kami, tepuk tangan. Kami kasih kesempatan kepada satu orang pembuat pertanyaan saja ya. Oke? Kami hitung mundur 3, 2, 1. Iya, saya. Silakan. Sebutkan beberapa pelopor teori kedaulatan rakyat. Kami akan menjawab pertanyaan saudara saya. Pelopor teori kedaulatan rakyat adalah J.J. Rosa, Johannes Artusius, dan John Locke. Apakah saudara sudah puas? Ya. Oke, tepuk tangan.
Baik, terima kasih kepada siswa kami yang sudah aktif, terutama kepada kelompok yang sudah maju ya. Nah, berikutnya apa? Oke. Nah, berikutnya dari hasil penayangan video, penayangan PowerPoint yang dibuat, kemudian hasil LKP-nya sudah dikerjakan, kemudian presentasi, ya kan? Ya, Bu. Iya? Oke, sekarang Ibu buat pertanyaan. Siap-siap ya, berlomba menjawab. Ibu buat pertanyaan. Ini kita tanya jawab, ya? Siap-siap. Pertanyaan pertama. Siap-siap ya, ini berlomba ini. Pertanyaan pertama. Nanti langsung angkat tangan ya. Langsung angkat tangan. Sebutkan asal dari kata kedaulatan. Iya, ada 5 orang. Ada 5 orang. Turun tangannya. Oke, coba si dari ke 5 orang. Suara yang kuat. Coba si Purnama. Asal dari kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulat, artinya kekuasaan tertinggi. Iya, bagus. Tepuk tangan. Pertanyaan kedua, jangan kalah kaum laki-laki ya. Pertanyaan kedua, silakan standby. Pertanyaan kedua, sebutkan arti dari demokrasi. Oh iya, si Ian duluan. Oke, silakan Ian. Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Coba tanpa buku. Iya, lihat ke depan. Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Oke, tepuk tangan. Satu lagi. Pertanyaan pertama dari kelompok 2, pertanyaan kedua dari kelompok 5, pertanyaan ketiga usahakan dari kelompok yang 3 yang belum dapat. Oke? Dengarkan pertanyaannya. Jelaskan dan deskripsikan. Nah, setelah nanti diucapkan, jelaskan dan dideskripsikan. Oke? Pembagian kekuasaan dalam negara Indonesia. Oke, dari kelompok 3. Iya. Coba Dimas. Ya, pembagian kekuasaan di Indonesia dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. 2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk menegakkan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kalian setuju dengan jawab si Dimas? Cukup 3 pertanyaan Ibu, ya, pertanyaan tanya jawabnya cukup 3. Oke, yang berikut kita buatlah siswa kami lah yang menyimpulkan materi yang kita kerjakan, ya, menyimpulkan dari hasil video, PPT, presentase, tanya jawab, menyimpulkan dari itu semua. Oke? Kami serahkan ini kepada siapa yang mau menyimpulkan? Siapa yang mau menyimpulkan? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Oke, si Dimas. Silakan Dimas untuk menyimpulkan, maju ke depan. Simpulan materi kita ya. Yang bisa saya simpulkan yaitu adalah bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara yang memiliki 4 sifat pokok, yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Dilihat dari kekuatan berlakunya, kedaulatan dibedakan menjadi kedaulatan terdalam dan kedaulatan keluar. Teori-teori kedaulatan dari beberapa ahli kenegaraan, yaitu kedaulatan tuan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, kedaulatan rakyat. Pembagian kekuasaan dalam negara dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Sekian yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan selain si Dimas? Mana tahu saya lagi dulu. Ada? Kami kasih kesempatan. Saya lagi dulu. Ayo, ada? Gak ada lagi, berarti sudah setuju sama pendapat Dimas. Oke, baik, tidak apa-apa. Oke, nah setelah kita dengarkan hasil simpulan itu, tadi hasil simpulan dari siswa kami ya, bukan dari ibu. Kan tadi kan siswa yang ibu suruh menyimpulkan. Nah, itu betul itu. Tidak lari dari materi kita, ya kan? Nah, untuk berikutnya hasil simpulan si Dimas, yaitu itu adalah hasil kesimpulan dari seluruh siswa kami kelas 9 yang ada di sini. Nah, ibu tambahkanlah sedikit lagi atau ibu berikanlah penguatan untuk itu. Nah, jadi yang perlu kita pahami dari sana adalah apa itu kedaulatan itu. Udah? Terus bagaimana kedaulatan itu bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Baik di lingkungan keluarga bersama orang tua, lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di gereja, itulah yang perlu kita terapkan tadi. Katanya bahwa kekuasaan tertinggi itu adalah ada di tangan rakyat, ya kan? Bahwa apa tadi? Kekuasaan itu atau daulah itu adalah kekuasaan yang tertinggi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan Untuk rakyat. Inilah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu yang kita terapkan. Nah, jadi untuk kehidupan kita sehari-hari, contoh dalam bermasyarakat. Nah, suatu saat kamu bisa punya hak untuk memberikan hak suara, berhak untuk memilih. Nah, berikanlah hak suara. Tapi ingat, pada saat kamu salah memilih, berarti masa depanmu bisa salah. Betul? Betul. Tadi udah aku bilang, yang memilih, yang menentukan masa depanmu itu adalah kamu sendiri. Kalau salah kamu memilih, berarti masa depanmu salah. Kenapa salah? Karena pemimpin itulah yang mengayomi kamu. Pemimpin itulah tempat mengadu kita. Coba kalau yang salah kita pilih, mengadu kita, bisa nggak namanya sudah salah? Contoh, ada kurang-kurangnya yang kamu pilih ini. Di mana kamu bisa tempat mengadu? Iya kan? Nah, jadi jangan salah pilih. Karena pilihanmu itu adalah penentu masa depan. Hanya masa depan saya, Ibu? Bukan. Masa depan kamu yang pertama, kemudian masa depan seluruh warga negara Indonesia. Nah, inilah simpulan dari Ibu tambahnya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kepada siswa kami semuanya. Saat ini memang belum bisa kalian ya, karena belum cukup. Ya, memang umur untuk bisa memilih itu minimal berapa tahun? 17 tahun. Minimal usianya 17 tahun. Kecuali, ada kecualinya. Siapa yang tahu kecualinya? Kecuali apa? Kecuali yang sudah menikah. Ya, kecuali yang sudah menikah. Emang ibu ada yang menikah di bawah 17 tahun? Ada. Iya kan? Ya. Lagi suku-suku apa kan? Suku jantan yang tidak sekolah-sekolah itu kan, di bawah 17 tahun, 15 tahun sudah menikah. Jangan dulu orang-orang lain. Ke orang tua ibu menikah usia 18 tahun. Karena memang tamat SD, jangan dulu kan tamat SD. Usia 18 tahun menikah. Beda sama zaman sekarang. Zaman sekarang minimal harus biasa kan? Nah, jadi kecuali yang menikah. Jadi kalau usia 10 tahun menikah, bisa dia memberikan hak suara. Ada kecualian. Hanya itu. Ada lagi ibu selain yang sudah menikah? Tidak, hanya itu. Ya, oke? Nah, karena sudah siap ya, sudah ibu simpulkan. Nah, untuk menambah wawasan anak didik kami, boleh nanti dibaca koran atau buku-buku referensi yang mirip dengan materi kita. Yang mirip dengan materi kita, boleh dibaca untuk menambah ilmu tentang
teori kedaulatan itu, tentang hakikat dan teori Kedaulatan. kedaulatan. Oke. Jadi sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Enggak. Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Ada, Magda? Iya. Untuk apa? LKPD satu orang silakan kumpulkan. LKPD silakan kumpul. Satu orang aja yang dikumpul. Ya? Di sini semua ya. Untuk hasil kerjaan yang ditulis tadi, yaitu hasil dari pengamatan gambar, kemudian pengamatan video, itu ada di buku catatannya, ya kan? Itu juga nanti boleh dibaca-baca di rumah. Yang dicatat itu dibaca di rumah untuk menambah ilmunya. Kemudian kalau ada nanti yang kurang paham, boleh ditanya di pertemuan berikutnya. Ya? Oke? Sekian untuk pertemuan kita hari ini. Semoga anak-anak didik kami bermanfaat. Ya, semoga apa yang anak didik kami dengarkan, apa yang anak didik kami lihat itu bermanfaat untuk masa depanmu. Ya, menjadi ilmu berharga bagi kamu untuk masa depanmu dalam meraih cita-cita. Sekian dari Ibu. Ibu ucapkan selamat siang. Untuk menutup kegiatan kita, untuk memimpin doa, kami persilakan kepada si Kamsi. Buat menutup ya. Tuh suaranya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas berkat yang boleh kami rasakan kepada firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas bimbingan-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan, di mana kami melakukan aktivitas kami dengan baik. Ya Bapak, sebentar lagi kami mau pulang ke tempat kami masing-masing. Berkatilah kami perjalanan supaya sampai ke rumah kami masing-masing selamat. Ya Bapak, guru-guru kami juga mau pulang ke tempat mereka masing-masing. Berkatilah mereka supaya mereka sampai ke rumah mereka masing-masing selamat. Ya Bapak, terima kasih sempurnakan doa kami ini hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang.